Assalamualaikum, selamat siang ya. Masih lama ini sorenya, jadi saya ngomong selamat siang ya. Dalam setiap permasalahan harta bersama atau konogi ini, tentu selama tidak ada sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, dalam artian ketika mereka misalkan nanti divorce atau apapun namanya, itu tidak diperjanjikan, maka ketika mereka bercerai, mereka divorce, wajib hukumnya dibagi dua sama rata tanpa terkecuali. Ya, ingat itu. Jadi tidak ada aturan hukum yang mengatur misalkan yang beri laki-laki dan sekarang ditempati oleh laki-laki, ya kan? Kemudian karena satu dan lain hal mereka harus berpisah, si mantan istrinya itu tidak punya hak, itu tidak boleh. Dan tidak ada aturan yang mendasari hal itu. Jadi tetap harus dibagi dua sama rata. Nah, contoh berikut ini putusan harta bersama ya. Di sini kami dipercaya oleh kolega kami sebagai kuasanya atau pengacaranya. Nah, berkaitan dengan gugatan harta bersama ya, di mana dalam poinnya itu jelas mereka itu mempunyai pertama ya kan tanah. Nah, ini harus kita sebutkan nih. Hartanya apa? Tanah. Kemudian rumah. Kemudian kalau ada sepeda motor, ada mobil juga harus kita sebutkan. Nah, kemudian ada perceraiannya juga harus kita sebutkan. Nah, ini di dalam positanya ya. Nah, seperti itu harus kita sebutkan. Kemudian mendasari ya kan ketentuan dalam pasal 97 buku 1 hukum perkawinan, harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, maka masing-masing pihak baik suami maupun istri berhak setengah bagian dari harta tersebut ya. Nah, seperti itu. Terlebih apabila harta itu, ketika harta itu dikuasai salah satu pihak, mantannya, dengan kata lain pihak tergugat, maka tentu harus digugat ya solusi hukumnya. Kalau tidak digugat maka tentu tidak akan menemukan sebuah solusi. Nah, berikut ini isi putusan. Nah, saya kasih tahu lagi mengenai dasarnya ya. Dasar hukumnya selain tadi yang saya katakan juga tertera di dalam pasal 97 kompilasi hukum Islam. Menyebutkan janda atau duda cerai hidup ya, masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kalau itu tidak ada maka wajib. Jadi pihak laki-laki juga tidak boleh seenaknya sendiri ya. Selain itu juga kalau itu harta bawaan kalian harus bisa membuktikan. Kalau enggak ya tentu harus dibagi. Nah, seperti ini. Ini dasar hukumnya ya. Di pasal 97 ini ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam isi putusannya. Isi putusannya yaitu mengabulkan gugatan penggugat sebagian, kemudian menetapkan harta berupa harga jual tanah yang berdiri bangunan rumah di perumahan river titik-titik ya kan pada saat itu senilai sekian ratus something. Nah, menetapkan sepeda motor dengan merek ini menjadi bagian harta bersama antara penggugat dan tergugat. Nah, ini dia. Ini isi putusannya ya. Bisa dilihat ya. Oke. Nah, selanjutnya menetapkan masing-masing memperoleh hak 1/2 bagian dari harta bersama. Nah, jadi tidak ada kata pihak yang menempati yang berhak. Kemudian menghukum tergugat untuk menyerahkan 1/2 bagian dari harta bersama tersebut. Nah, ini dia nomor 4. Jelas ya di nomor 4 ini ya. Jadi harus diserahkan kepada pihak penggugat atau mantan istri, walaupun kalian menempati, walaupun kalian yang membelinya. Nah, jadi seperti itu. Ikuti aturan hukum sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku. Tidak boleh seenaknya sendiri. Oke? Thank you. Hendro Kusuma Lawyer menyapa kalian. See you.